saya ingin sampaikan ya, bahwa sakit vertigo saya ini sudah mulai saya idap 2019. Itu kira-kira 3 bulan sebelum COVID, ya. Dan saya sempat dirawat di rumah sakit MMC Kuningan dekat kantor saya, dan itu rumah sakit standar kan. Saya dirawat di situ, kalau saya nggak salah 4-5 hari. Disitulah saya didiagnosa vertigo berat ibaratnya. Lalu kemudian sebelum saya didiagnosa terkena vertigo berat, saya ini sudah ada GERD. Itu sudah di endoskopi di rumah sakit Island Hospital Pinang. Ini enggak bohong ini. Nah, dokter yang menangani GERD saya itu adalah Profesor Dr. Aziz Rani, MMC Kuningan. Dan dia ini adalah salah satu dokter kepresidenan. Dan itu bisa dilihat rekam medisnya, jadi tidak ada yang kita bohongi. Nah, karena vertigo saya ini berat, saya disarankan juga ke dokter saraf. Nah, pada waktu itu saya disarankan ke salah satu profesor di rumah sakit MMC Kuningan, dicek saraf oleh Prof itu, saya lupa kalau nggak salah Pak Yusuf, kalau saya nggak salah. Profesor Yusuf ini mengarahkan saya untuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Di rumah sakit Abdi Waluyo itulah saya baru tahu, saking seniornya Prof ini, kita itu untuk daftar tunggunya itu bisa 1 bulan. Ya, baik. 1 bulan, supaya paham ya bahwa ini ada memang jenjangnya ke sana. Akhirnya saya dibantu Prof. Aziz Rani, ketemu, diperiksa. Disitulah juga beliau bilang, oh ternyata saya di sebelah kiri saya ini, gangguan vertigo saya itu di sebelah kiri, mengganggu di batang otak yang sebelah kiri. Nah, karena itulah waktu itu saya dikasih manuver. Nah, waktu klinik sidang pertama dulu kan saya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 25 kali. Baru gini. Itu sudah saya manuverkan. Dan ternyata itu tidak begitu mempengaruhi. Nah, satu ketika saya tetap makan konsumsi ya, jangan lupa ya. Vertigo tetap, kemudian berapa gram Mertigo, obatnya Mertigo 12 mg. Kemudian saya mengkonsumsi obat hipertensi Irbesartan atau Concord ya. Ini sudah 17 tahun kalau yang hipertensi, tapi hipertensi saya terkontrol. Baik. Nah, kemudian setelah itu saya diarahkan lagi ke THT. Ternyata sumber vertigo ini ada dari THT juga, ada dari saraf juga. Nah, jadi dibawalah saya ke akupuntur. Kebetulan ada satu orang yang pernah belajar akupuntur di Singapura, namanya Ibu Titin. Ibu Titin inilah yang mengakupuntur saya 12 kali pertama. Dan agak membaik, dibawa saya sampai saya bawa dia ke kampung saya di Singkuang, Sumatera Utara itu untuk ziarah. Karena saya ingin diterapi. Nah, setelah itu, kenapa ini kumat? Biasanya saya rutin akupuntur dan makan obat. Ibu Titin ini suaminya meninggal, sehingga dia pindah ke Surabaya. Dan dia tidak lagi bisa saya ajak untuk ke sini. Nah, sampai di situ saya kira waktu itu sudah mulai membaik. Nah, entah bagaimana kumatlah sekitar 1 minggu sebelum wisuda anak saya. Sini udah mulai terasa sama saya. Tapi karena ini nangis, saya harus datang. Kan Anggi kan sama dengan Kak Tika sama-sama cum laude, dan Jaya datang, aku datang. Nah, sampai sana disinilah muncul, diperiksa, ditanggung jawabi oleh dokter penanggung jawab, apa namanya? DPJP, dokter penanggung jawab. Namanya Ibu Dokter Ria, SPPD, dan juga sekaligus dia itu konsuler ya, bukan ya? Spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Medika Premier. Baik, Bang. Di Medan. Bang. Jadi sebentar. Jadi inilah fakta otentik yang memang sesungguhnya terjadi. Baik. Nah, jadi ketika saya masuk hari pertama, saya diarahkan untuk diperiksa tensi. Ternyata tensinya naik. Begitu naik, saya ditanya bagaimana kunang-kunang atau tidak, dia langsung dirawat. Itulah keluar surat opname.
Kemudian saya diminta untuk selalu, ya saya muntah, sampai muntah 2-3 kali. Kemudian saya disuruh setelah 3 hari dirawat agak membaik. Nah, tapi saya kan tidak info media kalau saya di rumah sakit manapun. Saya hanya bilang saya di rumah sakit. Saya nggak sebut nama rumah sakit. Saya pulang. Disuruh untuk istirahat di rumah, baru suruh datang lagi. Tanggal 13 saya datang. Di situ tensi saya malah jeblok. Itu yang seperti tadi. Di bawah 100/60. Sehingga saya dirawat lagi kembali. Nah, itulah suratnya masuk. Nah, saya sebenarnya masih disarankan untuk endoskopi lagi dan lanjut terapi akupuntur. Nah, 13 Mei itu supaya ini konkret informasinya, 13 Mei itu diperiksa tensi saya turun dan dokter spesialis penyakit dalam Ibu Ria ini selaku dokter penanggung jawab menyarankan, Pak Rasman tolong kita minta lagi dokter saraf. Dokter saraf datang namanya Ibu Ana, dokter Ana. Nah, dokter Ana ini spesialis saraf plus spesialis akupuntur. Akhirnya beliau bilang, juga harus saya tanya dan apa yang harus saya jawab di persidangan ini. Nah, jadi tadi sebelum dimulai sidang, itu dokter tuh sudah ada di sini, si Astrid itu. Jadi bukan serta-merta ditunjuk jaksa di sini, bukan. Dia sudah duduk dekat anak saya dan saya sudah tahu dia dokter. Dan tiba-tiba saya dibawa ke sini. Sampai di situ saya belum makan. Diajaklah saya ngobrol-ngobrol, ngomong sama anak saya. Lah, terus mau ditensi. Ditensi, dibawa tensinya. Dia pengen lepas. Dia pengen lepas. Tidak berfungsi. Terus dipaksa lagi, Allah tolong pegang bu dokter. Kami udah senyum-senyum aja nih. Mukanya begini, terus akhirnya dipegang sama dia. Saya nggak bisa, nggak dapat ya, tertulis error. Memang Bu Ade, minta ganti dong ke rumah sakitnya. Pergilah dijemput, kita tunggu. Kami sambil berdiskusi, saya tanya, Astrid, kamu dari mana? Saya dari UKI bang, dok praktek di sini. Spesialis apa umum? Masih umum. Lah yang nangani saya spesialis, dia umum. Oh kira saya pada juga sama dengan anak saya, mereka bicara. Yang terjadi dia datanglah satu lagi, nurse itu ya membawa tensi ya, nurse ya, tensi. Nurse ini tensi lagi, tensinya cuma begitu. Pertama cek lepas lagi, yang kedua pegang, baru kemudian dia pegang. Ya di atasnya 100, bawahnya berapa? Nggak tahu. Lah, bagaimana ceritanya? Di atasnya tahu, bawahnya tidak tahu. Saya punya tensi di situ kalau mau mereka tensi. Jadi maksud saya, kita kan tidak boleh memaksakan orang yang sakit. Pertanyaannya, kasus ini sekali lagi ini kasus remeh-temeh. Untungnya pun nggak ada bagi saya kalau ini diperlama-lama. Tapi saya ingin maksimal, karena saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nah itulah dari saya. Silakan tim hukum Bang, berarti saya. menilai Pak Lecu. ada. Sebentar, Pak Lecu. Bang, agak kenceng dong soalnya bang. Iya, Mic-nya silakan nih, tanya Bang. aja, biar dijawab Ya, sama Bang Pak Lecu Lecu. berarti menilai ada Sekarang kan tim kecurigaan, hukum saya. ada kecurigaan bang dalam Ya, persidangan kalau ini. Artinya kan gini ya, kita namanya Bang Rasman ini kan di pengadilan ini kan ada haknya juga. Artinya kami di sini mewakili Bang Rasman pastinya membela hak-haknya Bang Rasman ya. Walaupun terdakwa kan tetap ada haknya gitu. Jadi memang dia sakit, memang benar ya saya rasa. Ya harusnya sidang biar kita tunda, dan kita kan bukan tunda bertahun atau tunda berbulan kan, cuma tunda untuk supaya kesehatannya ini bisa pulih lebih maksimal lah, artinya kan gitu. Kalau penyakit vertigo ini udah lama ya Bang Rasman ya. Udah lama. Kalau memang diharapkan hilang semua, saya rasa kan nggak mudah ya Bang Dan Rasman. nggak ya. bisa hilang. Ya, Dia memang penyakit berulang. Ya, jadi artinya cuman tadi saya lihat jaksa ngotot kali, seolah-olah ini kenapa gitu kan? Pura-pura. Ya kan, toh Bang Rasman sudah datang, ya kan hari ini kan bisa kita lihat sama-sama ya. Satu saksi aja diperiksa 4,5 jam, hampir 5 jam tadi dari jam 10 pagi Iya. sampai jam hampir setengah 3 lewat, hampir jam 3 ya, Iya. hampir jam 3, hampir 5 jam gitu loh. Memang kalau yang saya rasa ahli tadi pun udah pusing itu diperiksa begitu lama ya kan Bang Rian kan. Iya. Nah jadi apalagi Bang Rasman yang notabene-nya sedang sakit sebenarnya gitu. Nah, tapi karena menghormati peradilan, Bang Rasman datang. Nah, tapi kita udah ngajukan tadi juga bagus ya pendapat majelis hakim, biar dicek aja di rumah sakit supaya
apa namanya Bang Rasman kalau sakit ya udah istirahat aja lah Bang Rasman. Iya. Ya kan jangan banyak gerak juga Bang Rasman. Iya. Gitu loh maksud Dan saya. kita sekarang duduk di sini. Jangan nanti saya preskon dibilang masih bisa preskon. Iya. Terus bisa mau kalian apa saya mati ya Pak? Saya tidak akan pernah menyerah dengan yang namanya si Hotman Paris. Iya. Itu musuh saya sampai akhirat. Iya. Dan saya tidak sakit leher berdarah, leher bernanah tidak. Saya juga tidak telinga ditambal dengan alat bantu dengar tidak. Saya juga tidak peka, saya juga tidak pasang ring. Tapi penyakit saya ini sekecil apapun tapi beresiko besar kalau karena dia bisa tiba-tiba hitam dan jatuh. Jadi tidak bisa juga untuk membuluh darah kalau saya nggak hati-hati. Jadi maksud saya harus jaga secara ekstra. Nah, silakan Mat. Pak Rian. Mungkin Sorry, lebih Pak ke Rian. saksi ahli tadi. Pak Rian tadi sudah. Ini Pak Rian yang jawab. Katanya tidak Pak Rian yang jawab. Pak Rian yang jawab. Masalah sakit kalian kai parah semua tapi tadi udah sangat jelas diuraikan secara rinci ya, ditambahkan juga oleh rekan kami Pak Lecumanan dokter kan. Saya jelaskan sekarang ini menerangkan terkait dengan terkait dengan keterangan ahli yang dari KJPU. Ini saya pikir hal ini suatu yang sangat menguntungkan untuk klien kami hasil keterangannya tadi. Kenapa? Saya bilang sangat menguntungkan karena tadi sangat jelas sesuai dengan pendapatnya menjelaskan bahwa yang dikatakan oleh klien kami itu waktu konferensi pers ya yang bersama itu masih bagi kliennya klien kami ini yang menyatakan bahwa Hotman Paris itu adalah melakukan diduga melakukan pelecehan seksual maupun secara verbal maupun secara fisik. Tadi kita bertanya, ini klien saya ini terdakwa ini mengatakan bahwa ada diduga bahwa Dr. Hotman Paris itu melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik, di mana itu adalah dikutip langsung sama dengan copy paste atas keterangan kliennya pada saat itu Tim Hakim. Bagaimana pendapat ahli tentang ini? Tadi sangat jelas dijawab, bagus sekali jawabannya, bahwa yang menjadi bertanggung kalaupun itu tidak benar ada pencemaran di situ karena tidak benar itu apa yang dikatakan oleh Tim Hakim, yang bertanggung jawab hukum terhadap itu adalah sumber yang mengatakan itu. Iya. Itu jelas tadi itu adalah Tim Hakim, arti sumbernya bukanlah klien kami, karena kami itu cuma menyampaikan apa yang didapat keterangan seutuhnya daripada kliennya pada saat Tim Hakim. Ini sangat menguntungkan, artinya kalau seperti ini bahasa dugaan ini memang tidak bisa dikatakan ini menuduh. Tadi kita perjelas juga itu. Karena sempat tadi ada bahasa dugaan itu sama menuduh. Kita pertegas di mana tertulis di kamus bahasa Indonesia apa itu. Akhirnya agak sedikit dia tadi grogi. Akhirnya mengatakan kita desa kan harus dibuktikan dong. Cuma ngomong ahli pun cuma ngomong, semua juga bisa ngomong cuma itu. Dari mana sumbernya kan gitu. Kita desak di situ. Akhirnya tadi ahli ini mengatakan, oh saya sampai minta kalau memang kau tadi katakan itu ralat sekarang. Ya, artinya diralat itu. Artinya udah jelas bahwa bahasa dengan klien kami ini diduga atau menduga itu adalah tidak terpenuhi unsur yang didakwakan oleh para jaksa penuntut umum. Itu adalah berita gembira pada hari ini dalam persidangan ini yang bisa saya sampaikan, mungkin disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih dari saya Riyad Tawara. Tadi kan sempat juga bersih tegang. Tadi sempat juga bersih tegang dari awal persidangan sampai sekarang. Wida yang jawab sebelum Gimana? Rahmat. Siapa? Bunda Neti. Bunda, baik, opening ya, sidang itu, tadi. Bunda Neti. Ya.